lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Semua yang kau katakan adalah benar, Pandi. Masalah inilah yang selalu mengganggu pikiran ibu. Saranmu akan ibu turuti daripada kau dan ibu dijadikan korban oleh ayahmu, jawab Fitri. Mari kita pulang, Pandi. Takut ayahmu pulang lebih awal dari biasanya, ajak Fitri pada anaknya. Pandi mengangguk sambil bergegas melangkahkan kaki menuju mobil. Sementara Fitri mengikutinya dari belakang. Tanpa banyak bicara, Pandi langsung menstarter mobil dan segera meluncur pulang. Sampai di rumah, Fitri menerobos masuk ke dalam rumah dan langsung berganti pakaian. Setelah itu, ia segera beristirahat untuk meninggalkan jejak bahwa dirinya pulang dari berpergian, sedangkan Pandi duduk di kursi tamu sambil membaca koran. Dalam hati berkecamuk rencana yang telah disepakati dengan ibunya. Tak lama kemudian, Sasmito, ayah Pandi, tiba. Mendengar suara suaminya, Fitri pura-pura tidur. Sementara itu Pandi merasa bersyukur karena ayahnya tidak mengetahui bahwa ibu dan dia pulang dari perkebunan. Nah, malam nampak cerah, purnama bersinar terang. Tapi Pandi dicekam ketakutan menyaksikan purnama itu. Hatinya begitu gelisah, siapakah yang akan dijadikan tumbal oleh ayahnya pada purnama ini. Keringat Pandi mengucur deras membasahi kemeja yang ia kenakan. Ia beranjak dari ranjangnya. Pandi mengkhawatirkan keadaan ibunya. Perasaan gelisah seperti akan terjadi sesuatu pada ibunya. Pandi bergegas mendatangi kamar tidur ibunya dan langsung mengetuk pintu kamar. Bu, ini Pandi, Bu. Tolong bukakan pintunya. Bu, Pandi mau bicara. Apakah ibu tidak sholat isya dulu? Lama Pandi menunggu, tapi tak satu pun pertanyaan dijawab. Akhirnya ia mengintip melalui lubang kunci. Tiba-tiba Pandi berteriak, nyaring memanggil ayahnya. Ayah, tolong ibu, ayah, teriak Pandi. Sasmito menghampiri Pandi sambil bertanya, ada apa Pandi? Kenapa dengan ibumu? Lihat ayah, pintu kamar ini terkunci dari dalam. Saat Pandi memanggil-manggil ibu, ia tak menyahut seperti ibu sedang sakit, ayah. Sasmito nampak panik. Ia segera mendobrak pintu tersebut bersama Pandi, lalu berlari masuk ke dalam kamar. Pandi bersama ayahnya langsung menghampiri ranjang melihat Fitri tergeletak lemah di atasnya. Dan semua teriakan tak satu pun didengar Fitri. Fitri, bangun. Fitri, ada apa denganmu, Fitri? Sasmito dan Pandi menangis sambil menjerit-jerit. Fitri, jangan tinggalkan aku, Fitri. Aku tidak sanggup hidup tanpa kamu. Dia di sisiku. Sasmito terus berteriak sambil memeluk tubuh istrinya. Pandi, ibumu sudah tiada. Ibu sudah menghadap Tuhan. Ini memang salah ayah, Pandi. Maafkan ayah. Sasmito berbicara sambil ratapan yang sangat memilukan. Ia menangis sebagai bayi yang baru lahir. Hatinya hancur atas kepergian Fitri yang telah dijadikan tumbal olehnya. Isa tangisa Sasmito terdengar saat mengharukan. Tapi Pandi merasa muak dengan sikap ayahnya. Mendadak Pandi marah. Ia sudah sekian lama mendendam kebencian terhadap ayahnya. Kebencian itu muncul akibat perlakuan ayahnya yang tega menjadikan kedua adiknya sebagai tumbal, apalagi kini ibunya tewas menyusul kedua adiknya. Ibunya telah menjadikan korban atas pemujaan ayahnya. Ayah benar-benar tega berbuat seperti ini. Kenapa ayah lakukan pada kami? Kami butuh kebahagiaan, kami tidak butuh harta. Beginilah jika ayah tidak percaya dengan adanya Tuhan.
makian Pandi yang terdengar mengetuk terlalu pedas bagi Sasmito. Namun Sasmito tidak sedikit pun membahas pakaian anak sulungnya itu. Sasmito menyadari semua kesalahannya. Akhirnya Pandi keluar dari kamar dan segera memanggil para tetangga untuk memberitahukan kematian ibunya. Usai itu Pandi kembali ke kamar menemui jenazah ibunya. Tubuh Fitri terbujur kaku tergeletak di atas ranjang didampingi Sasmito. Wajah tampak pucat dan keriput. Di wajahnya semakin nampak jelas beberapa orang tetangganya berdatangan untuk melayat. Sasmito terlihat shock. Ia hanya termenung saat melihat tubuh istrinya dibopong keluar untuk dimandikan. Sementara itu Pandi mengiringnya dari belakang sambil melihat sebuah tanda yang sudah ia kenal. Tanda yang menyebabkan kematian ibunya. Esok harinya, setelah Fitri dimandikan, jasadnya segera dimakamkan. Pandi, Sasmito, dan seluruh warga mengantarkan jasad Fitri hingga ke pemakaman. Derai air mata Pandi dan Sasmito mengiringi kepergian Fitri hingga masuk ke liang kubur. Selain pemakaman, Pandi nampak syok dan frustasi. Semangat hidupnya kini sudah tiada lagi. Satu demi satu orang-orang yang dicintai telah pergi meninggalkannya. Untuk apa lagi dirinya bertahan hidup? Mungkin hanya untuk menunggu giliran dijadikan tumbal. Kegundahan hati Pandi yang terlihat nyata dan dapat dipahami Sasmito. Perlahan-lahan Sasmito mendekati Pandi dan memeluknya sambil berkata, "Kau akan kemana, Pandi? Apa kamu akan pergi meninggalkan ayah? Ayah mengakui kesalahan ayah membuat ibu dan kedua adikmu pergi. Tapi tolong dengar kata-kata ayah. Pada waktu itu ayah tergoda oleh harta. Tapi semua itu ayah lakukan demi kehormatan keluarga kita yang selalu dihina karena hidup dalam kemiskinan. Ayah sungguh kilap waktu itu dan tidak berpikir panjang. Sekarang tolong bantu ayah untuk menyelamatkan ayah. Ayah tak ingin kau pun dijadikan tumbal bagi raja siluman itu. Kau harus selamat, biarlah ayah sendiri yang menanggung akibatnya." Hati Pandi terketuk juga oleh kata-kata ayahnya. Walau ayahnya telah salah mengambil jalan, ia tetap ayah kandungnya. Pandi pun segera keluar dari rumah tanpa mau disertai ayahnya. Pandi akan berusaha mencari solusi yang bisa melindungi dirinya dan menyelamatkan nyawanya. Dengan berat hati dan perasaan tak karuan, Pandi melangkahkan kaki menembus udara bebas sambil terus berharap semoga nyawanya dapat terbebas dari cengkraman ratu pemilik harta. Oke, itulah cerita untuk malam hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga lonceng biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.